Selamat siang ya. Jumpa lagi bersama saya Ferry Ketalar Motor. Di sini saya mau review atau tes alarm merek MP Marke. Kardus apa? Kardus MP Marke tipe terbaru ya, tipe LED ya, seperti ini. Ini tipe 218 Marke LCD LED. Ini remote-nya seperti ini ya. Ini cadangan tetap sama ya, cadangannya tetap sama. Oke. Nah, di sini ada layarnya ya untuk versi terbarunya. Kalau untuk tombolnya masih tetap sama seperti ini ya. Dan untuk saat ini mungkin alarm ini saya masih kurang rekomen ya. Saya masih kurang rekomen karena ada fitur yang mungkin tidak terlalu penting tapi dicantumin di alarm ini ya, yaitu fitur seperti ini. Ini akan ngebuka otomatis dan akan nyala otomatis ketika remote ini dekat ya, hanya dengan satu kali sentuhan seperti ini ya, dia akan nyala. Nah, fitur ini yang sangat saya tidak suka dengan alarm ini ya. Maaf, saya juga penjual MP, tapi saya juga kalau untuk fitur ini saya kurang rekomen ya, karena sangat rentan atau rawan ya. Dan seperti ini ya, ini alarm saya nggak aktifin, tapi ketika remote ini jauh, katanya sih bisa diprogram ya. Tapi fitur ini sangat tidak rekomen untuk dipasang di motor ya, khususnya untuk motor-motor matic lah seperti itu, karena beresiko motor bisa dihidupin sama orang lain. Ketika kita dekat, remote ini dekat ya, jarak 5 meter. Oke, saya taruh anggaplah, nah, jadi bentar-bentar dia akan hidup seperti ini ya. Ini saya aktifin alarm seperti ini. Ini alarm aktif ya. Coba saya geterin. Dia emang bunyi seperti ini. Oke. Tapi setelah bunyi, dia akan nyala, panelnya nyala tanpa kita harus kontak on, tanpa kita harus pencet remote, semua ini akan nyala. Di starter hidup. Nah, fitur ini yang saya kurang cocok di alarm MP Marke LED ini ya. Maaf nih, bukan saya menjelekin, tapi tolonglah. Jadi kalau untuk fitur ini jangan sampai menjadi sebuah apa ya, ketidaksukaan orang seperti itu loh ya. Karena udah pernah saya setel fitur ini tetap berfungsi seperti ini terus. Nah ya, dan untuk remote ini ketika menjauh seperti ini ya, dia juga emang akan ngelock seperti ini, dia akan ngelock. Lihat di sini ada tandanya ngelock. Dia terlalu lama ngelocknya ya. Dia akan ngelock tapi agak lama, posisinya harus jauh. Nah, dia baru ngelock tuh. Dia baru ngelock ya. Oke, coba saya deketin seperti ini. Saya taruh, oke lah, taruh sini, ini jaraknya udah 4 meteran lebih. Coba saya deketin. Dia bunyi ya. Yang di remote juga bunyi. Coba saya keterin lagi. Dia bunyi. Yang di motor dan di remote juga bunyi. Dia bunyi seperti ini ya. Saya deketin seperti ini. Kalau kita mau ngidupin motor, kita tinggal sentuh aja seperti ini ya. Motor tinggal sentuh aja. Nah, dia akan nyala ya. Jadi tanpa kita pencet remote, tanpa kita kontak on, motor akan nyala. Starter. Nah, oke, seperti itu ya. Saya matikan, coba buka. Nah, sekarang saya mau nyalain lagi. Untuk menyalakan motor tanpa kita kontak on, cukup kita pukul seperti ini, dia akan nyala nih. Oke, saya ulang ya. Untuk menyalakan motor tanpa kita pencet remote, kita tinggal pukul seperti ini nih. Ya, dia akan nyala. Oke, lihat, nyala tanpa kunci kontak ya. Jadi tanpa kita kunci kontak on, tanpa kita pencet remote, kalau remote deketin terus kita pukul motornya, dia akan nyala. Nah, saya ulang lagi ya. Ini kontak nggak ada, remote juga di sini ya, saya pegang, pukul seperti ini, dia akan nyala ya. Jadi hanya satu kali pukulan motor akan nyala atau kelistrikan nyala, kita tinggal starter seperti itu ya. Cuman kurangannya ini tidak akan mati dengan sendirinya kalau remote ini menjauh. Nah, itu yang sangat kurang ya. Harusnya
Nah, ketika remote ini menjauh, dia akan mati dengan sendirinya. Karena ketika remote ini mendekat, ini akan nyala dengan sendirinya tanpa kita pencet remote. Harusnya ketika remote ini menjauh, dia akan mati dengan sendirinya. Itu yang saya harapkan seperti itu. Tapi ini enggak. Jadi kalau ketika remote ini menjauh, motor nggak akan mati seperti itu ya. Oke, saya matikan. Nah, saya hidupin lagi ya. Pukul lagi 1 kali. Nah, oke, dia akan nyala. Jadi tanpa kita mencet remote, tanpa kita mencet tombol petir 2 kali, panel hidup kalau starter dari depan. Kecuali kalau saya mau starter langsung dari sini, baru pencet. Nah, dia baru mau hidup starternya. Nah, ini otomatis starter. Nah, tapi kalau kita mau ngidupin panel aja, tanpa kita harus pakai kontak dan tanpa kita pakai remote seperti ini, taruh ya. Saya pukul, dia nyala. Nah, fitur ini yang kurang sangat rekomen, oke? Jadi bagi yang mau pesen alarm MP Smart Key tipe LED ini harus dipertimbangkan lagi ya, karena mungkin untuk saat ini saya masih kurang rekomen, kurang cocok dengan fitur ini. Lebih baik saya pakai MP Smart Key tipe lama daripada MP Smart Key yang ini. Ini kelebihannya yaitu bisa lihat ya notifikasi di sini, bisa lihat jam dan bisa lihat voltmeter, bisa juga lihat tekanan angin ya, tekanan angin ban. Di sini ada ininya ya, ada alatnya nih. Ini kayak tutup pentil seperti itu. Ini ntar dipasang di pentil ya, dipasang di pentil, lalu nanti tinggal dikencengin pakai kunci ini. Oke, ini buat ngencenginnya kuncinya. Nah, nanti di sini bisa kita mendeteksi tekanan angin ada berapa ya. Yang depan dan belakang ada berapa itu bisa terdeteksi di sini ya. Dan untuk voltmeter di sini udah ada. Nih lihat, ada voltmeternya. Ya. Jadi voltmeter ini bisa dilihat 12,4 volt dan di aki motor ini ya, aki motor ya, voltmeter aki motor itu. Jadi naik turunnya ketika saya kontak atau saya starter. Coba dari sini ya. Voltmeter ini akan naik. Starter. Nah, voltmeter akan naik dalam kondisi mesin hidup, voltmeter akan naik. Tadi kan 12,2 ya, 12,2 volt. Ketika mesin hidup ya. Ini di sini notifikasinya 13,8. Ketika saya gas seperti ini ya. Di sini ada notifikasinya bisa naik sampai 14 ya, bisa naik sampai 14 kalau kita gas terus. Nah, kalau kita kotak off seperti ini, coba lihat di sini akan turun atau naik di voltmeternya ya. Nah, 13,2 nanti juga akan turun lagi, makin lama makin turun ya. Nah, 13,1 jadi makin lama makin turun. Nah, nanti standby-nya di 12, sekian volt seperti itu ya. Ini ada, jadi kelebihannya untuk alarm ini dia ada voltmeter otomatis yang terlihat di remote, di layar remote. Dan untuk fitur tambahannya juga di sini ada aplikasi tambahannya untuk pengukur tekanan angin ban. Jadi bisa dideteksi dari remote seperti itu ya. Tapi kalau untuk fitur standarnya atau yang umumnya itu semuanya sama. Mau MP2W, MP1W, MP Smart Key, yang MP Smart Key versi lama ya itu sama persis, nggak ada bedanya. Justru malah kalau ini lebih ada kekurangannya, yaitu ketika diaktifin full itu kalau kita remote-nya deket masih jarak 4 meter, kalau ada yang nyuri bisa diketek gini doang dia nyala. Jadi tanpa mencet remote, tanpa kontak on, tanpa kita harus bobol, cukup dipukul motornya aja panel akan nyala. Alarm nggak bunyi tapi panel akan nyala seperti itu ya. Jadi mungkin gambaran saya segitu aja. Nanti jika ada yang kurang maksud atau maksudnya disentuh atau disenggol motor nyala itu seperti apa, tinggal set aja ke saya ya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.